dengan God. Kalau mau menyamakan, nah tunjukkan sama saya di mana arti Lord dengan God itu sama, begitu Bang. Enggak, kalau di bahasa Inggris Kyrios itu diterjemahkan sebagai Lord atau Master, Lord or Master. Ya, bukan God kan Jadi Bang? Tuhan atau Tuhan. Bukan God kan Bang? Iya, iya. Ya. Nah, sekarang God artinya apa Bang? Tuhan, Lord artinya? Tuhan. Nah, sekarang Theos artinya? Tuhan. Jadi maksudnya berbeda dengan terjemahan Indonesia. Apa terjemahan Indonesia salah ya, Bunda? Ya, salah lah Bang. Bagaimana mungkin Lord dengan God mau disamakan Bang? Kalau menurut KJV, Abang baca KJV-nya Bang. Tadi di Yohanes 13 nomor 13, itu kalau KJV-nya itu teacher and Lord, bukan God Bang. Ya Bang ya? Udah paham ya? Kita dilanjut sama Bang Zuma. Bang Zuma monitor ya Bang? Bang Zuma jaringannya. Iya. Silakan Bang. Saya mute. Jadi harus disadari dulu bahwa Kristen ini punya masalah besar. Kenapa Kristen punya masalah besar? Karena mengambil kitabnya Yahudi, lalu mencoba untuk mewarnai kitab tersebut dengan warna Romawi. Sesatnya itu di situ, kelirunya itu di situ. Sehingga semua yang nampak pernyataan-pernyataan Elohim, pencipta langit dan bumi yang ada di kitabnya orang Yahudi itu nanti diwarnai dengan agama ajaran pagan, polytheism. Jadi ada terjadi sinkretisme, penggabungan antara ajaran tauhid satu Tuhan dengan ajaran tiga dewa. Itu digabung tuh. Masuk ke Indonesia sok cantik, memaksakan Tuhan adalah Tuhan, Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah Tuhan, dan seterusnya. Jadi ada kepayahan yang terjadi bagi pihak Kristen untuk menjelaskan kepada umat Islam yang beraliran tauhid sama seperti Yudaism. Padahal Kristen yang benar itu adalah Kristen yang jujur, bahwa sebenarnya menurut pendiri agama Kristen yang adalah Paulus, itu orang Kristen tidak boleh mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, nggak boleh. Lepas totalitas Taurat itu. Karena kapan Taurat itu masih dianggap ada kebenaran di dalamnya, maka sia-sialah kematian Kristus, makhluk padang gurun yang datang kemudian kepada Paulus. Itu sia-sia. Jadi Kristen yang benar harus melepaskan Taurat. Jangan bawa-bawa Tuhannya Yahudi dalam hal ini, tapi harus membawa Tuhannya Romawi. Maka apa rujukannya? Rujukannya ya Efesus 2 nomor Bang Suba, 6, 7 dan 8. Lemon. Ya, silakan. Ini Silakan, saya Bang. mau bertanya dikit aja, Bang Suma. Apa menurut Bang Suma si kemarin waktu debat sama RK itu, atau pernah saya dengar debat sama Edis TV? Ya, Coba jelasin ke saya. Gimana di situ, apa Bang Suma merasa lebih benar dari mereka, atau jawab jujur, ini jujur saya tanya. Atau apakah ada kebenaran di dalam pernyataan mereka yang mengarah pada sebuah data? jadi gini, saudara. Terkait dengan RK, ketika dia minta pernyataan saya, apakah Bang Suma setuju anak Maria itu Kristus? Saya katakan setuju. Karena memang dia adalah manusia yang diurapi. Jelas itu. Tapi karena gara-gara saya setuju bahwa Yesus adalah Kristus anak Maria, malah saya dinyatakan kalah. Harusnya yang kalah itu dia. Kenapa? Kalau yang mereka sembah itu adalah anak Maria, satu, mereka menyembah manusia. Dua, berarti mereka mengingkari Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun. Kenapa? Karena Kristus yang datang kepada padang gurun di Paulus di padang gurun itu bukan manusia. Sedangkan Kristus anak Maria jelas adalah manusia. Dua Kristus yang berbeda.
Harusnya dia yang kalah, bukan Bang Suma yang kalah. Kalau dia mengiyakan bahwa Kristus yang dia sembah adalah Kristus anak Maria, berarti dia kalah keteteran 2 poin. Pertama, ternyata yang disembah oleh orang-orang di gereja itu manusia, anak tirinya Yusuf. Ternyata orang Kristen ini bertuhan kepada manusia anak Yahudi dari keturunan Yehuda, cucunya Nabi Daud alaihissalam. Bukan makhluk yang keluar dari kubur yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi. Bukan makhluk yang mengaku Yesus di Pulau Patmos yang dia katakan akulah Alfa dan Omega, bintang timur. Gereja harus menanggalkan itu. Kalau menyatakan dengan kekalahan secara absolut ada di pihak Bang Suma. Tapi kan dia dimenangkan hanya karena aturan yang dibuat-buat. Sementara kalau Anda jeli melihat diskusi itu, yang kalah itu mereka. Kenapa? Dia mengakui kalau yang mereka sembah itu manusia. Kalau Kristen ternyata terciduk menyembah anak manusia, sepupunya Yohanes, ponaannya Elizabeth, maka gulung semua, bubarkan itu gereja. Ternyata Kristen ini penyembah makhluk. Iya toh? Kalau saudara mengakui dan mengiyakan bahwa RK itu setuju yang mereka sembah adalah Kristus anak orang, maka yuk mari kita gaungkan. Ternyata Kristen ini penyembah manusia. Dah selesai kan? Ya sih, Kalau yang kalah di ya situ kalah sih aja, menyayangkan Iya, sekali. saya kalah dengan Pada aturan saat itu. itu Karena Jangan saya berdalih-dalih. sepakat. Bang Suma gitu tidak loh. Biar enak mengklarifikasi dengerannya. kalau Iya silakan, nggak apa-apa. Bang Suma merasa Iya. RK itu salah, saya yang benar. Kenapa nggak klarifikasi gitu? Terus kembali ke masalah Edis TV. Saya sering lihat debat Bang Suma sama Edis TV. Di situ ada beberapa argumen yang disampaikan Edis TV tentang keislaman, tapi di situ notabene juga Bang Suma banyak juga yang saya lihat ada kekurangan. Maksud saya gini, menurut Bang Suma apakah Edis TV itu dapat dikatakan benar menurut Bang Suma ya? Iya, jadi kalau saya disuruh belajar anak TK usia 3 tahun tentang Al-Quran dibandingkan kepada Edis, saya lebih memilih belajar kepada anak TK usia 3 tahun daripada ke Edis. Kenapa? Edis itu bukan paham Al-Quran. Edis itu cuman menguasai ilmu framing, logikal falasi yang dia punya. Tapi untuk memahami Quran, Edis nggak ada ilmu. Layangan tantangan saya udah sampai ke dia. Apa yang saya katakan? Mari kita diskusi head to head. Temanya 2 Kristus versus 2 Rab. Sampai hari ini belum ada jawaban. Tapi Bang Suma, Edis TV itu membawa sebuah data yang valid, yang sering saya buka juga ada terjemahan pada Quran. Itu valid loh, itu benar. Terus banyak juga orang Muslim yang sulit menjawab tentang 2 robnya di agama Muslim. Itu yang menjadi kebingungan. Terus saya bilang ternyata di Muslim juga ada 2 rob, karena ada beberapa orang Muslim saya lihat mengakui bahwa Muhammad itu disetarakan dengan Allah gitu. Tidak ada umat Islam yang menyetarakan Allah dengan Nabi Muhammad. Itu enggak ada. Ada loh Bang, karena saya ada beberapa itu umat Kristen Muslim yang Bang. ke-Islam-Islaman yang nyamar-nyamar jadi Islam, yang sudah disetting oleh Edis di belakang layar. Seperti seorang yang mengaku dari Malaysia bernama Lina itu Kristen. Tapi saya udah cek sih. Gak bisa Bang, gak bisa. Saya udah cek Coba sekarang. tentang- Coba sekarang. Di mana dalilnya di dalam kitabnya umat Islam Nabi Muhammad itu setara dengan Allah? Mana dalilnya? Itu cuman logika yang dibuat-buat. Logika Kalau masalah- falasi yang dibuat oleh Edis. Bagaimana seorang Edis yang tidak mengerti Al-Ijazul Balagha mau menjelaskan tentang isi Quran, yang tidak paham tentang Al-Ijazul Tashri mau menjelaskan tentang Al-Quran? Bagaimana mungkin anak TK yang membaca buku sampul kedokteran lalu buka praktek? Nggak bisa. Iya sih Bang Suma, memang begitu Iya. sih. Tapi si Edis selalu, ini yang kebingungan saya, si Edis membawa data dan itu benar menurut saya. Data Dan apa yang dia bawa? tentang- Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Saya Saya seorang berharap Muslim. gini, Bang Suma. Sabar. Saya berharap sabar. gini.
Sabar. Ketika ada data tertulis ra ha mim dibaca rohim. Bolehkah Anda mendefinisikan kata rohim dalam Al-Quran ini? Silakan. Apa itu rohim? Enggak, kalau saya enggak menguasai itu Bang Suma. Jadi menurut tradisi Quran, rohim itu kasih. Menurut tradisi Edis, rohim itu perut. Nyambung enggak? Kenapa Edis mengatakan rohim itu perut? Karena dia tahu dalam rahim wanita itu, di dalam diri wanita itu ada disebut rahim. Rahim itu perut, kandungan. Dia memaknai Al-Quran dengan definisi rasa bahasa Indonesia. Nyambung nggak dengan kaidah Islam? Nggak nyambung. Ada data, ada. Dia bawa kata rahim. Rahim itu data. Begitu dia jelaskan, ternyata rahim menurut dia itu adalah kandungan, isi perut wanita. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak ngerti al-ijazul balag, al-ijazul tashri, al-ijazul ilmi. Dia nggak paham. Ada data dia bawa, tapi data itu digunakan untuk logical fallacy. Dia hanya menggunakan data itu menipu sesamanya orang bahlul. Orang paham Quran mana bisa? Orang dia baca Quran aja nggak bisa. Disuruh baca ejaan Al-Quran nggak bisa. Sedangkan kaidah memahami Al-Quran itu ada yang disebut al-ijazul adadi, al-ijazul ilmi, al-ijazul tashri, al-ijazul balagh dan seterusnya. Ada i'ram, ada balagha, ada nahwu, ada sarab, ada tafsir. Ilmunya itu berlandaskan kepada disiplin ilmu Quran. Edis punya ilmu apa? Yang Edis punya hanya ilmu congor. Yang penting terjemahannya begini. Oh begini, oh ternyata begini. Ya itu ternyata buat dia, perspektif dia. Sedangkan belajar Quran itu kaidah pertama, pintunya adalah qiraat. Tidak bisa qiraat menjelaskan Al-Quran. Hei, bagaimana bisa? Yang percaya hanya pasien-pasien rusak. Begitu saudara. Edis bagi orang yang tak berilmu hebat. Tapi bagi kami dia hanyalah seekor kambing yang diberi ruh untuk berbicara layaknya manusia. Iya sih, soalnya ada beberapa data juga Bang Suma yang pernah saya lihat Bang Suma mengutip Bible, ternyata itu juga salah. Apakah yang mana? Kenapa Bang Suma udah tahu itu salah kok terus merasa benar? Coba tunjukkan yang mana yang salah. Bentar karena ya, di Indonesia saya ini, karena saudara, ada ayat yang Bang Suma mengutip bahwa Tuhan orang Kristen itu menyuruh membunuh, bunuhlah mereka gini-gini. Ternyata setelah saya baca nggak seperti itu. Inilah kelemahan orang Kristen. Karena akal sudah dimatikan oleh Paulus berdasarkan perintahnya di dalam 1 Korintus 1:19. Aku Paulus mematikan akal orang cerdas dan kecerdasan orang-orang yang bijak aku lenyapkan. Makanya itu seperti ini. Kalau dalil yang saya bacakan itu Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 adalah salah, maka Kristen benar. Saya bacakan kepada Anda biar Anda paham. Sebentar teman-teman, biar kemudian kita pahamkan kepada saudara kita ini bahwa Bang Suma itu justru menolong gereja untuk melancarkan aksi tipu-tipu dan penyesatan manusia. Nih, dengarkan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau agama Kristen itu agama benar, dalil ini harus dirubah. Kalau Kristen itu agama yang benar dari Tuhan, maka dalil ini harus dirubah. Kenapa? Satu, Yesus adalah orang yang benar. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya, berdasarkan Keluaran 23, 7 dan 8, boleh tidak Yesus itu dibunuh? Gak boleh. Tetapi karena Kristen dianggap agama benar, maka dalil Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini harus dirubah supaya Kristen menjadi benar. Maka ketika dia dirubah, apa bunyinya? Supaya Kristen itu benar. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kamu bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Rubah.
Harus kau rubah. Supaya ajaran Kristen sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau tidak dirubah, maka agama Kristen kembalinya ke dalam api neraka. Kenapa? Ini larangan Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Itu kata Tuhannya di dalam kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Keluaran 23? Tidak boleh. Tetapi katanya bunuh Yesus itu menyebabkan keselamatan. Bunuh Yesus itu menyebabkan dosa-dosa waris itu dihapuskan. Berarti dalil ini harus diganti. Dalil ini harus diganti. Karena Yesus berkata, sama sekali lagi. Karena Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 24 nomor 4. Nomor 44. Apa kata Yesus? Memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bukankah Keluaran itu bagian daripada kitab Taurat? Harus digenapi. Apa itu? Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh dibunuh. Coba digenapi itu. Boleh nggak dibunuh Yesus? Nggak boleh. Tapi menurut gereja, membunuh Yesus itu adalah kehendak Tuhan sehingga dosa-dosa dihapuskan. Maka dalil ini harus dirubah. Pengikut-pengikut Paulus manusia cerdik, licik, dan culas memotong piti-piti, memotong pernyataan saya itu, lalu mereka buat piti seakan-akan saya merubah isi Bible. Apa hubungannya ayat Keluaran ini dengan Yesus Jumat? Yesus mengatakan di Lukas 24 nomor 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Ya harus digenapi. Itu hubungannya. Yesus tidak pernah menyebut harus digenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam Filipi, Roma, Galatia, Efesus, Timotius. Tak ada. Yesus mengatakan yang harus digenapi menurut Yesus yang tertulis di Taurat. Berarti Keluaran 23 apa itu? Jangan kau bunuh Yesus. Jangan kau bunuh anak Maria. Jangan kau bunuh ponakan Elizabeth. Jangan. Gantian Membunuh lah. Yesus. Membunuh Dari Yesus tadi adalah aja. melanggar firman Tuhan. Berarti Kristen adalah agama yang melanggar firman Tuhan. Maka Kristen harus ditenggelamkan. Maksud saya gini, Mansur. Gantian lah. Pada kutipan ayat itu, Gantian lah. kalau Iya. menurut saya ya, oke lanjut. Jadi gini Juma. Kalau kau mengartikan ayat sembarangan maka kau tersesat. Lalu apa arti dari tapi gini, Keluaran bentar, 23 ini? gantian, Coba nanti kau lagi Anda ngomong. jelaskan. Saya kasih ruang Nanti kau- kepada Anda menjelaskan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Saya diam. Saya ingin penjelasan Anda tentang dalil ini. Boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Silakan. Saya ingin dengar. Tak ada hubungannya ayat itu dengan Yesus. Nah, Nggak ada. inilah kesalahanmu. Yesus yang berkata harus digenapi tentang aku yang tertulis di dalam Taurat. Kok Anda mengatakan gak ada hubungannya? Oke lah Juma. Jadi gini Juma, Loh, aku kok mau oke? tanya sama kau nih. Enggak, bentar. Sok paten Aku tapi mau ilmu tanya gak sama ada. kau nih. Sok Aku cantik sudah tapi jawab, itu berkumis. nggak ada. Kan udah aku jawab, itu nggak ada hubungannya sama Yesus, oke? Loh, Terus aku Yesusnya mau tanya nih mengatakan sama kau, Juma. harus terjadi. Hei. Yesus yang mengatakan harus terjadi. Kok Anda mengatakan tak ada hubungannya? Yang dimaksud harus terjadi itu adalah penebusan nubuatan Nenek tentang Ukiper. dia, bukan Coba tentang kau tunjukkan yang di dalam katakan kitab tadi, sekarang Juma. begini. Coba kau tunjukkan di dalam Taurat tentang penebusan itu apa? Ada enggak di dalam Taurat penebusan dosa menggunakan anak manusia? Ada enggak? Nubuatan tentang dia, bahwa dia akan datang sebagai juru selamat. Pandai-pandaian Begitu, nubuatan Juma. sok paten. Makanya gini Juma. Kau menyandingkan ayat. Sekarang tapi kau tidak tunjukkan. sesuai. Kamu Gini loh, tunjukkan gini, di bentar, mana bentar, nanti nubuatannya kau jawab. di Taurat. Nanti kau jawab. Bentar. Kau tunjukkan di mana nubuatan di dalam Taurat membunuh manusia untuk menebus dosa manusia. Tunjukkan. Kalau ayat seperti yang kau kehendaki nggak ada. Jadi gini, Katanya ada nubuatan penebusan di Taurat. nubuatan tentang kedatangannya, bukan nubuatan tentang pembunuhan. Kalau Gimana? kedatangannya Ini, seluruh Juma. manusia juga tahu, Koclo. Kedatangan Yesus itu juga semua kau orang paham tahu. sedikit. Yang dimaksud di sini, yang saya diprotes tadi itu Keluaran 23 nomor 7 nomor 28, kampret. Jadi protes lah orang kau sandingkan dengan Yesus, kan gak ada hubungannya di Kan situ. Yesus yang berkata, tuyul, Yesus berkata harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus yang berkata, kok kamu yang membatasi? Lul.
Ini wajib Oke, Juma, bodoh aku memang. mau nanya Kalau orang satu hal Kristen sama itu kau nih. wajib Aku ada yang bodoh. menggeliti. Orang Bentar, aku Kristen ada itu yang wajib menggeliti bodoh. pertanyaanku sama Wajib, kau, Juma. wajib bahlul kalau jadi Kristen. Bentar, Wajib. Juma. Ada Nggak boleh satu tidak. pertanyaanku nih. Karena aku ada temukan videomu, kau bilang Suma, kalau Allah menurut SWT saya, itu sama dengan Muhammad. Betul kasih nggak? alasan penjelasan dulu mereka Bang Suma gitu. Iya, saya udah jelasin. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu dalilnya jelas. Haruslah kau jauhkan dirimu. Perintah harus itu harus. Harus ya harus, Bang. Ini perintah Tuhan kan? Harus. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Harus. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi jangan Anda mengatakan ada nubuatannya, orang benar harus dibunuh. Kan perintahnya harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Artinya apa? Karena Kristen ini sudah terbentuk menjadi sebuah organisasi yang besar, maka dunia harus menjauhkan diri dari agama Kristen. Mana dalilnya agar menjauhkan diri dari agama Kristen? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Kristen itu perkara. Datang membawa perkara, Tuhan nusul ke bumi, orang benar yang turun ke bumi, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dimuliakan Tuhan, dia adalah jalan kebenaran, kudu wajib dibunuh secara terkutuk di atas tiang salib. Perintah Tuhannya percaya atau jangan percaya? Jauhi atau dekati? Perintah Tuhannya jauhi. Kamu harus menjauhi agama Kristen. Dalilnya Keluaran 23 nomor 7. Jelas itu. Bisanya Bang cuma Suma yang cengeng. saya Oke, udah gini. Juma. Udah Bang Suma Juma. Bang Suma, saya bingung gini. Kenapa Bang Suma yang tidak mengimani agama Kristen terus bisa menafsirkan secara perspektifnya Bang Suma tentang ayat itu? Dan Karena tentang Kristen tidak jujur mentafsirkan kitabnya Yahudi yang mereka rampok dari meja Yudaism. Karena Kristen ke Indonesia diajarkan untuk mengkristenkan umat Islam. Karena Kristen adalah agama yang mewajibkan orang Islam ikut menjadi pengikut makhluk yang ada dalam padang gurun yang mengaku sebagai Kristus. Karena Kristen adalah agama misi. Karena Kristen adalah agama yang menginginkan umat Islam itu murtad semuanya, menjadi pengikut makhluk terkutuk yang mati di atas tiang salib. Paham? Ya iyalah, karena ajaran Islam kan nggak benar. Apanya yang tidak benar ajaran agama Islam itu? Kau bilang Muhammad sama dengan Allah. Di mana dalilnya Nabi Muhammad itu sama dengan Allah? Ini, kutunjukkan videomu. Silakan. Nah, ini ya, dengar ya. Videomu sendiri ini Juma. Videomu. Silahkan, saya paham, saya ngerti. Saya 9 nomor 6. Abang izin bertanya boleh bang? Sabar, biarkan dulu wanita kelaki-lakian ini menunjukkan videonya. Silakan. Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat, tidak ada surga, tak ada neraka kalau tidak ada Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad tak ada alam semesta. Apa berani malaikat? Bertanya ke Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu dia adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu Allah. Apa? Apa itu? Woi musik. Apa itu? Kamu putar apa kau, pengikut Paulus, penyembah makhluk Kristus? Tadi saya padang dengar gurun. kayaknya Apa yang itu kau pernyataan si Abdul Sebentar, Somad ya, suaramu Bang Suma. sebentar lagi, suaramu sebentar lagi. Oh. Sabar. Ya udah lu putarnya pas suaranya aja, jangan pakai musik lah. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apa? Allah yang Oh, saya jawab. Saya jawab samamu. Saya sedang menanggapi Yesaya. Dengar. Saya sedang sudah, saya sudah paham itu. Itu potongan-potongan. Saya menanggapi iman butanya Kristen yang mengatakan Yesaya 96 itu adalah Yesus. Oke, di mana di sana yang ditujukan dalil itu adalah Raja Hezekia. Hezekia manusia, disebut Allah yang perkasa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau melihat satu masalah itu lihat latar belakangnya. Jangan Anda cuma editan sama tadi yang Keluaran 23 itu. Sama. Ini bukan editan, Juma, ini suaramu loh. Itu suara saya betul. Tetapi yang dibahas di situ Yesaya 9 nomor 6, di mana tanggapan Kristen, dengar sabar, saya yang punya suara, saya yang harus klarifikasi, oke? Anda hanyalah kutu busuk yang tidak mengerti apa-apa. Dengarkan.
Yesaya 9 nomor 6 itu tuduhan kafir laknatullah Kristen mengatakan bahwa itu untuk Yesus. Bagaimana mungkin Yesus disebut Raja Damai? Nabi Muhammad disebut Raja wajar, beliau Raja besar. Mendamaikan seluruh kabilah-kabilah Arab, mendamaikan antara Mekah, Madinah, mendamaikan seluruh Indonesia pun didamaikannya. Aura ajarannya, bias cahaya keislaman yang dibawa. Indonesia damai sejahtera, mengusir penjajah yang beragama Kristen. Dia Raja Damai. Indonesia kacau balau, hancur 350 tahun. Ledakan bom di mana-mana, pembakaran kemudian masjid dan juga pesantren di mana-mana. Pemakaman 40.000 jiwa terjadi di mana-mana. Pelakunya Kristen. Tak ada kemudian kedamaian di Nusantara ini. Masuk Islam kemudian ajaran Nabi Muhammad lantas menjadikan Nusantara ini damai sejahtera. Itu yang disebut Raja Damai. Sarsalun. Bang Zuma, saya Yesus mengerti. mendamaikan siapa? Yesus. Siapa yang didamaikan oleh Yesus? Tak ada Cak Ayu. Juma, aduh. Apa yang didamaikan oleh Yesus? Coba apa? Adakah Allah di Pertanyaan Indonesia, saya- Bang? Apa? Bang Zuma. Apa yang didamaikan oleh Yesus? Jadi dalil Yesaya 9 nomor 6 itu kalau dipaksakan untuk dibawa ke Yesus, maka lebih pantas untuk nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang betul. Bang Zuma, pertanyaan Apakah saya ada gini Allah boleh di nggak? Indonesia? Tidak, Bang Suma, sehingga dia bisa memerdekakan Indonesia. Bisa buktikan. Apa? Ulang pertanyaannya. Apakah ada Allah di Indonesia sehingga dia memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Ada tidak? Allah pencipta langit dan bumi, bukan seorang bayi yang musul ke bumi untuk isap puting. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Jangankan di Indonesia, alam jagat raya, langit dan bumi beserta keduanya, beserta isi yang ada di antara keduanya adalah milik kepunyaan Allah. Dan Allah tidak pernah lengah setitik pun dari makhluknya. Tidak Saya seperti buktikan, Yesus. Tuhan kau itu Yesus, Saya tidur, buktikan. Saya lemah buktikan. dan seterusnya. Sebentar, Silakan. saya buktikan. Saya buktikan. Silakan. Ketika Anda sholat, arah kiblat Anda kemana? Arah kiblatnya, arah ibadahnya ke Mekah. Kenapa ke Mukarramah. Mekah? Itu perintah Tuhan kami. Perintah apa? Perintah apa? Perintah Coba. untuk mengarahkan wajah ke Ka'bah. Di mana itu? Di mana? Al-Quran coba Al-Quran sebutkan. yang mengatakan Coba itu. sebutkan. Coba sebutkan. Al-Quran yang memerintahkan. Coba Sama dengan di dalam sebutkan. di dalam kitabnya orang Yahudi pun diperintahkan bahwa seluruh umat tadinya memiliki kiblat. Hanya orang Kristen yang tidak punya kiblat. Dalilmu mana? Dalilmu Al-Quran. mana? Al-Quran Saya di dalam menjelaskan. Bible ada Kalau saya dalil. tunjukkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Kau mau apa? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Kau mau Sebutkan apa? apa itu? Apa itu? Sok paten, jangan sok cantik. Udah, sekarang kau tunjukkan di mana kiblatnya orang Kristen. Saya Mana? menunjukkan kepada Anda di kitab bilangan sebentar. Itu Anda kitabnya tidak bisa orang menjawab, Yahudi, Anda tidak perampok, bisa menjawab. perampok. Sebentar. Hei, Anda perampok, tidak bisa menjawab bahwa itu perintah. maling kuclo, maling Bang Zuma, rampok. Kitabnya Bang Zuma, Yahudi. saya bertanya sedikit boleh nggak, Diam Bang dulu, Zuma? saudara. Diam dulu. Saya minta agama Kristen, bukan agama Yahudi. Tidak bisa menjawab. Saya minta kitabnya. Hei. Saya minta dalil dari kitabmu, bukan kitabnya Yahudi. Tunjukkan, silakan. Kalau Al-Quran jelas. Ini kitab kami. Taqalluba Sebentar. wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dalil Quran. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil kiblat di kitabmu. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi. Ku robek nanti mulut kau. Kitabmu sendiri yang kau bawa. Perjanjian baru. Kitabnya Artinya- Kristen itu adalah perjanjian baru, bukan Artinya perjanjian bahwa lama. Karena Allah melihat Muhammad. jadi Saya suruh kau kalian minta berkiblat tunjukkan menurut dalil. menurut Saya Muhammad. kasih dalil. Sekarang giliranmu tunjukkan dalil di Allah perjanjian baru. Bahlul, di kitabmu di perjanjian barumu tunjukkan Enggak, arah kalau kita- kiblatmu di mana. Saya jawab kau nanti ini. Dengar. Oh, kalau kau Dengar, tidak doa. bisa jawab saya, kau turun. Jangan sok cantik depan saya. Saya kalau orang Kristen berdebat dengan saya tak ada ilmunya, itu seperti monyet yang dikasih kemampuan berbicara. Kau turun. Kau turun.
Kalau kau tidak bisa tunjukkan dalil di agamamu, jangan kau pakai kitab agamanya orang Yahudi, jangan. Itu bukan kitabmu, Bang itu kitab Suma, curian. saya bertanya sedikit boleh nggak? Ya, silakan. Ini kebiasaan Kristen ini. Tadi saya menyimak Sedikit-sedikit tentang- lari di kitabnya Yahudi, sedikit-sedikit lari di kitabnya Yahudi. Berdiri sendiri dong. Agama Vatikan Romawi berdiri sendiri dong. Jangan ambil dari kitab curian. Lanjut. Tadi Bang Suma ada pernyataan dari Ustadz Abdul Somad itu katanya kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada semuanya. Jadi apakah dari pernyataan itu kalau saya mendefinisikan bahwa Abdul Somad menganggap Nabi Muhammad itu setara dengan Allah, bisa nggak ke situ? Oh enggak bisa Bung. Allah menciptakan alam semesta dengan nur Muhammad. Itu jelas itu. Allah menerangkan dalam Al-Quran surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ar. Fiha misbah. Jadi orang Kristen tidak akan pernah paham itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nur yang diciptakan oleh Allah untuk menciptakan alam semesta itu berbeda dengan kemanusiaan Nabi Muhammad. Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad itu adalah berbeda. Jangan kamu anggap. Sedangkan kalau berbicara dengan tentang Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada manusia, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Aku Nabi Muhammad tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib la lastakzartu minal khair. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Aku tidak bisa dari diriku sendiri kecuali atas izin Allah. Tuh. Jadi Nur Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah dua kaidah yang berbeda. Yang diterangkan guru saya, Ustadz Uwas itu Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Kesalahan orang Kristen, yaitu dianggapnya Nur Muhammad itu adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Ya Bang Suma, mengerti Kak. Terus Silakan. kenapa Allah nggak memakai nur-nur Nabi yang sebelum Nabi Muhammad? Kenapa harus Nabi Muhammad? Karena Nabi Padahal Muhammad ada itu banyak- makhluk yang termulia di dalam kehidupan umat Islam yang disampaikan melalui Al-Quran. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu menjelaskan- lebih memprioritaskan umat muslim. Ya? Betul. Makanya dia ditunjuk sebagai khataman nabiyyin. Dia ditunjuk sebagai rasul penutup. Wa idh ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian di alam roh dari seluruh nabi-nabi yang akan diutus oleh Allah di atas muka bumi. Apa kata Allah? Manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian agung denganku atas demikian itu? Mereka para nabi pun mengatakan, kami setuju. Kami setuju. Kami berikrar. Kami paham. Kalau akrarna. Maka kata Allah, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku Tuhanmu pun bersaksi bersama kamu tentang kuutusnya seorang rasul manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 81. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia. Di antara seluruh makhluknya Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Maka Allah menciptakan alam semesta dengan Nur Muhammad. Begitu Bang saudara. Suma, Yuk, apakah ikut. kemuliaan itu hanya milik Allah, nggak bisa milik manusia? Makhluk yang ada di atas muka bumi dan yang ada di atas langit itu adalah serpihan-serpihan cahaya yang berasal dari Allah itu sendiri. Mulianya makhluk cerminan kemuliaan Sang Pencipta. Manusia itu mulia, Penciptanya maha mulia. Manusia itu mendengar, Penciptanya maha mendengar. Manusia itu melihat, makhluk itu melihat, Penciptanya maha melihat. Kemuliaan yang dimiliki oleh makhluk itu hanyalah bias dari kemahamuliaan Tuhan Penciptanya. Barakallahu fikum, Bang Afidah. Masya Allah. Begitu saudara.
Kita ini siapa? Kita ini berarti- serpihan. Alam semesta ini siapa? Alam semesta ini serpihan. Serpihan apa? Serpihan keberadaan Sang Ada. Siapa dia? Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Alam semesta ini tak ada. Yang ada itu hanya Allah. Sehingga alam semesta ini adalah jejak yang disimpan oleh Allah bahwa Allah itu ada. Adanya alam semesta, bukti adanya Allah. Tidak adanya alam semesta, kita tidak bisa meraba. Kenapa? Karena kita sendiri tak ada. Makanya agama yang benar adalah agama yang berkesinambungan antara kitab sucinya dengan akalnya. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi memberikan jejak rambu-rambu kepada makhluknya bernama manusia untuk kemudian menjadi titah yang dirambah kemudian hari demi hari, minggu demi bulan, tahun untuk sampai kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara akal. Orang yang menggunakan akalnya akan tahu jejak kembali kepada Tuhannya. Tetapi orang yang mati akalnya, dia tidak akan tahu cara jalan menuju kepada Tuhannya. Maka akal dan ruh yang ada pada diri manusia, dua serpihan cahaya yang penciptanya titipkan. Engkau ingin tahu siapa aku? Tanya hatimu, tanya akalmu. Tapi di Kristen akal harus mati. Bagaimana mau kembali kepada Tuhan yang benar? Mentok-mentoknya apa? Sampai kepada makhluk padang gurun yang mengaku Kristus ujung-ujungnya. Kenapa? Akal mati, hati gelap, kuping tuli, tak mendengar apa-apa. Oke, Bang Mulut Suma, bisu terakhir untuk saya menyatakan sebuah udah kebenaran. mengerti. Silakan. Terakhir aja biar saya turun. Silakan. Ini Bang Suma, kalau saya baca definisi mulia itu mulia itu sangat besar loh, artinya luas. Tetapi setelah banyak saya mendengar dan memahami, ada beberapa sifat Nabi Muhammad yang tidak bisa disetarakan dengan kata mulia itu, Bang Suma. Bisa nggak saya menerima penjelasan itu? Iya, jadi begini saudara. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa tentang dirinya di sana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah ketika dia mengatakan kemahamuliaannya, maka ketika berbicara maha mulia, al-aliyul azim, maka Allah sedang berbicara hakikat ketuhanan. Sedangkan kata mulia ini sendiri, definisinya apa? Luhur, baik budi, tinggi, pangkat, berbicara mengenai terhormat atau kemuliaan atau martabat atau pangkat atau kedudukan. Nabi Muhammad punya kedudukan. Jadi kalau berbicara kata mulia, itu spesifik dengan kata luhur, baik, berharga, tinggi kedudukan, memiliki martabat dan seterusnya. Nabi Muhammad memiliki itu, yes, maka dia mulia. Sedangkan maha mulia itu hanya ada pada sisi Allah. Nabi Muhammad bukan maha mulia, enggak. Kalau Nabi Muhammad duduk pada perkara maha mulia, berarti dia Tuhan dong. Tidak. Nabi Muhammad tidak ada gelar maha mulia. Yang memiliki gelar maha mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kehilapan beliau sebagai manusia, wajar. Wajar. Kalau dia hilaf, karena dia manusia biasa, hanya diberi karunia kemuliaan sebagai nabi dan rasul. Inilah kesalahan orang-orang Kristen, utamanya ternak-ternaknya Iblis, itu menganggap Nabi Muhammad itu setara dengan Allah. Kelirunya itu di situ. berarti itu Silakan. kehilafan saja ya. Daripada mulianya Nabi Muhammad ada perbuatan yang tidak bisa dicocokkan dengan mulia, itu adalah sebuah kehilafan ya. Ya, Nah, maksud itu Anda aja, kan Bang, bertanya, saya ada Nabi Muhammad mengerti. maha mulia. Saya katakan enggak. Nabi Muhammad itu makhluk yang mulia. Bukan. Apa Maksud yang saya salah nggak dari bicara Nabi Muhammad maha menurut mulia. saudara yang mencederai kemuliaan? bicara Apa yang salah? Contoh. Yang mulia. Contoh. Sifatnya Iya, Nabi apa Muhammad. yang salah pada diri Karena Nabi Muhammad yang mulia ada ini? beberapa, iya, contohnya kayak gimana
Nabi Muhammad itu mengawini seorang anak kecil yang di bawah Mengawini umur. anak seorang anak kecil itu mengganggu kemuliaan. Ya, karena Menurut itu saudara? tidak itu enggak mencerminkan sifat yang mulia. Karena Anda menilainya di zaman sekarang dan Anda menilainya Nabi Muhammad itu manusia biasa. Beda. Kalau seorang Jadi muda, Nabi Muhammad bukan manusia biasa ya, Mbak Suma? Sabar. Kalau seorang budak menikahi anak kecil itu sesuatu yang kemudian setara dengan kodratnya, kadarnya. Seorang raja, seorang pemimpin menikahi seorang yang berusia 6 tahun menurut hadits, menikahinya bukan menggauli. Menikahi artinya menghalalkan dia untuk menjadi orang yang intim kepadanya, agar wanita tersebut menghafalkan hadits-hadits yang kelak akan menjadi hukum seluruh dunia. Seorang wanita dan seorang laki-laki mulia yang menjaga kemudian derajat kemuliaannya ingin mengajar seorang wanita tentang sesuatu yang sensitif pada diri wanita. Apakah dibenarkan? Tidak. Tapi kalau wanita itu sudah halal, apapun bisa dilakukan. Maka pembelajaran yang diterima adalah tentang hukum mahram dan hukum bukan mahram. Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah karena perintah Allah. Tujuannya apa? Untuk menciptakan Siti Aisyah sebagai penghafal hadits yang intim terhadap keislaman, yang sangat-sangat tabu didengarkan oleh telinga-telinga manusia. Maka yang harus mengetahui ini adalah orang yang intim kepada Rasulullah, karena berbicara tentang kewanitaan. Maka Nabi Muhammad karena ada perintah untuk menyampaikan hal itu, satu-satunya wanita penghafal hadits terbanyak adalah Siti Aisyah. Apa manfaatnya? Seluruh dunia memahami tentang konsep ilmu fikih, tentang wanita, tentang kesuburan, tentang nifas, tentang haid. Itu hikmahnya. Hikmah yang kedua adalah Siti Aisyah adalah seorang wanita yang sangat-sangat mencintai suaminya. Dulu di zaman Rasulullah ketika perang Uhud terjadi, aturan mainnya adalah tidak boleh ikut perang Uhud atau perang Badar kalau usia masih 15 tahun ke bawah. Nggak boleh. Nah, saat perang Uhud secara historis, sejarah, Siti Aisyah ikut. Berarti sama dengan perang Badar, perang Uhud, itu Siti Aisyah usia sudah 15 tahun minimal. Beliau ikut. Bukti bahwa dia sudah 15 tahun ke atas. Dan saat perang Badar, saudara, Siti Aisyah belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadits yang menceritakan beliau dinikahi Rasulullah usia 6 tahun itu pengabarannya sahih, tetapi implementasi secara histori itu keliru. Berarti yang salah yang hadis itu ya, Bang? Tidak salah. Pemberitaannya secara pengabaran betul. Tapi histori yang sebenarnya adalah Siti Aisyah usia 15 tahun belum dinikahi oleh baginda Rasulullah. Sebab pada saat perang Uhud, Siti Aisyah belum pernah dinikahi oleh Rasulullah. Sedangkan pada saat perang Uhud, Siti Aisyah sudah berusia 15 tahun minimal. Bang Suma, ini pernyataan Bang Suma itu kadang berbeda dengan yang pernah saya dengar pernyataannya Buya Syakur. Apakah Buya Syakur yang keliru atau Bang Suma yang keliru? Apa yang dikatakan oleh Buya Syakur? Karena Buya Syakur itu pernah menjelaskan tentang nilai ilmu-ilmu fikih yang seperti Bang Suma jelaskan tadi. Apa itu? Ya. Tentang Siti Aisyah itu pernikahan anak di bawah umur, dia juga pernah menjelaskan itu sampai kalau berdasarkan hadis, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada saudara. Kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan di Irak, saya katakan iya, Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun dan serumah di usia 9 tahun. Orang Arab, Bung, 1400 tahun silam, kalau usia 9 tahun itu sudah sama setara dengan zaman sekarang orang Indonesia 20 tahun.
Oh itu Fisik. tafsirnya Bang Sumaya. Oh bukan saudara. Oh bukan ya, bukan. Keadaan fisik orang yang hidup di padang gurun dengan orang yang hidup di Indonesia itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman Rasulullah menikah di usia itu adalah hal yang lumrah. Jangankan zaman Rasulullah 1400 tahun silam, dulu bahkan sekarang nih nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu SD sudah pada menikah itu. Nenek-nenek kita dulu SD kelas 5 begitu sudah keluar puting sebesar jagung nikah. Belum haid sudah nikah. Itu zaman sekarang. Bagaimana zaman dulu? Bagaimana zaman pra sebelum Masehi? Di zamannya Yusuf aja, Rifka pada zaman Yakub, Ishak itu dinikahi usia 3 tahun. Dan anehnya saudara, saya sebagai penggiat pelajar Bible, sebagai penggiat nih, saya puluhan tahun mengkaji Bible dari A sampai Z, dari Z sampai A, dari muka belakang samping kiri kanan. Tidak ada saya temukan satu dalil pun di dalam Bible kalau digabungkan kitabnya Yahudi dan kitabnya Romawi menjadi satu, disebut sebagai Bible atau Biblika, saya tidak menemukan batas usia wanita dinikahi di dalam Bible. Gak ada batasan. Kalau di Islam kan jelas balik. Pada saat mereka balik itu apa? Pada usia mereka sudah haid, mimpi basah, boleh menikah. Tapi kalau di Kristen gak ada batasan. Usia 1 hari, usia 2 hari, 3 hari. Kalau kita lihat dalam kitab Bilangan 31 nomor 17-18, boleh menikahi wanita 1 hari. Yang penting dia masih perawan. Tetapi wanita yang masih perawan boleh kamu ambil sebagai milikmu. Itu dalil, itu perintah. Tapi yang tidak perawan bunuhlah. Nah, itu perintah di dalam kitab Bilangan 31. Begitu saudara. Jadi Oke Bang Suma. Ya, silakan. Bang Suma ada gini Bang Suma. Ada pernah saya lihat Edis mengutip bahwa ada ayat yang menyatakan enggak, bukan. Saya hanya pengen cari pembenaran apakah yang Edis selalu bilang itu benar, karena saya tidak tahu kan, atau hanya framing atau pembodohan. Jadi seperti gini, ada ayat yang dia menyatakan, dia mengutip bahwa Nabi Muhammad mengatakan jika istri-istri yang sudah diceraikan bisa digauli. Nah, proses kalau sudah diceraikan berarti bisa dianggap itu sebuah perselingkuhan kan? Wah, Al-Quran dengan jelas mengatakan dalam surah Al-Mu'minun. Nah, inilah kesalahan kekeliruan saudara-saudara Kristen. Al-Quran mengatakan apa? Makanya saya ingin cari tahu pembenarannya dari Bang Suma karena lebih saya bantah. Makanya saya katakan Edis Bang itu Leo, pelawak. dulu Bang Leo, di-mute dulu. Makanya saya katakan Edis itu mending saya diskusi dengan monyet daripada Edis. Edis tak ada ilmu. Dia hanya punya ilmu congor. Logika palasi yang dia punya. Penipuan, penggiringan opini, dan apa? Pendalaman doktrin dan dogma berdasarkan tentang ilmu remah-remah yang hanya berdasarkan congor, air liur. Al-Quran membantah apa yang Anda bawa. Surah Al-Mu'minun, dengarkan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman itu? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang yang memelihara kelaminnya illa ala aswajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Apa kata Allah? Pamadi betangawara azalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, berzina, menggauli yang bukan istrinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Apa hukuman bagi mereka yang melampaui batas? Kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itu kata Al-Quran. Tetapi apa kata Allah? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang memelihara amanat-amanat tadi, tidak berzina, tidak menggauli yang bukan istrinya. Walladzina hum ala salawatihim khas yuhafizun. Dan orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus.
yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya, hum fiha khalidun. Ini Oh gitu ya, Bang terbalik dengan pengajaran Edis Congor, manusia pemakan sendal jepit. Iya karena Kebalik. kemarin sih Bang Suma Bang Edi saya nonton itu pernah nunjukin di Al Asab ya 51 gitu. Makanya saya bilang apakah Bagaimana itu dapat cerita? mencerminkan sebuah perkataan mulia bagi Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saudara gini Bang Suma. Saya pengen sekali lihat Bang Suma itu debat sama Edis biar Saya semua juga sudah tahu layangkan bahwa tantangan saya. kebenarannya itu siapa. Dua Kristus versus dua Rob. Kayak kemarin Bang Suma debat sama RK itu saya lihat lebih asik sih ditonton, nggak terlalu diberi kesempatan satu-satu menjelaskan. Itu buat saya bagi saya ya lebih cepat dicerna dan dimengerti seperti itu Bang. Makasih banyak Bang Suma, saya udah mengerti. Oke, dari saudara penjelasan Leo, Bang Suma. Anda Saya berdiskusi pamit dengan ya. baik. Terima kasih. Iya, sip. Lanjut teman-teman sekalian. Baik, pasien selanjutnya.